Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, gigi berlubang merupakan permasalahan gigi dan mulut yang sering dialami banyak orang dari beragam usia. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia mengalami permasalahan gigi berlubang. Dan katanya nih, itu berbahaya. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya dan bagaimana menghindari gigi berlubang. Inilah topik yang kita bahas hari ini, kenali resiko dan bahaya gigi berlubang. Bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Gigi Tenri Arini, sekaligus sebagai Kepala Puskesmas Mabuun. Halo dok, gimana kabarnya hari ini nih dok? Alhamdulillah sehat, Mbak Serli, gimana? Alhamdulillah sehat juga dok. Iya. Makasih dok ya udah berkenan hadir. Oke. Baik. Baik, langsung saja nih dok. Ya, Kalau gimana, Mbak berbicara mengenai permasalahan gigi berlubang, tentunya banyak dialami siapapun begitu Betul. saja ya. Oke, sebelum kita membahas hal itu, dok bisa dijelaskan nggak dok mengenai apa saja struktur yang ada di gigi beserta fungsinya apa aja nih dok? Oke, baik. Ini kebetulan saya bawa alat peraga ya Mbak Serli ya, supaya lebih nyaman dalam menjelaskan. Jadi gigi itu terdiri dari dua bagian. Ada mahkota gigi, ada akar gigi. Jadi yang di atas ini mahkota, yang di dalam dia tertutup sama gusi. Kalau seperti ini dia nggak kelihatan. Nah, tapi kalau kita belah nih, ceritanya kita belah, akan kelihatan seperti ini, bahwa ada mahkota, ada akar, di mana ukuran akar itu 2 kali panjangnya dari mahkota. Nah, itu panjang banget betul, nih dok ya. panjang, dia 2 kalinya. Nah, lalu apa saja sih bagian dari gigi itu? Nah, lapisan pertama yang terlihat oleh kasat mata kita adalah namanya email. Ini di sini warnanya putih. Dia ini email. Lalu setelah ada email, di bawahnya ada dentin. Nah, di sini warnanya dia dikasih tanda warna kuning. Memang pada aslinya dentin itu warnanya lebih kuning dibanding email gigi. Nah, di dalamnya lagi di bawah dentin tadi ada yang namanya ruangan pulpa. Nah, ini pulpa ini adalah tempat berkumpulnya pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Nah, pembuluh darah dan pembuluh syaraf inilah yang dia tersambung ke organ-organ tubuh kita yang lainnya. Lalu di sini juga ada penopangnya ya Mbak, gusi, ada periodontal, ada tulang, ya seperti itulah kurang lebih. Oke, baik. Dari 3 bagian tadi dok ya. Nah, apabila ada gigi berlubang, bagian mana yang berdampak terlebih dulu nih dok? Oke, otomatis kalau ada gigi berlubang yang pertama kena dia email dulu, nih yang paling atas. Biasanya kalau lubangnya hanya sampai di email, kita belum merasakan sakit apa-apa, belum ada keluhan. Nah, nanti semakin dalam, semakin dekat dengan ruangan pulpa tadi, yang ada syaraf dan pembuluh darah, itu makin sakit. Oh, itu makin sakit. Iya, berarti betul. awalnya sendiri dari Emailnya dulu. ya. Iya, betul. Baik. Nah, dok, apa penyebab dari gigi berlubang nih dok? Apakah semua gigi berlubang itu pasti sakit atau ada kejadian gigi berlubang namun tidak sakit dok? Oke, jadi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa bila lubangnya baru sampai di email, belum sampai ke dalam, itu memang belum sakit. Nah, penyebabnya sendiri apa sih? Penyebabnya ini faktornya yang menyebabkan sakit gigi ini ada beberapa faktor, yaitu ada makanan, ada kuman, ada waktu, dan ada tempat host, ya gigi itu sendiri. Jadi saat makanan nempel di gigi, lalu kan di dalam mulut kita sudah ada bakteri nih, bakteri alami dalam mulut itu ada, ketemu dengan bakteri. Nah, kalau ditambah dengan waktu, lamanya makanan tadi menempel di gigi, itu dia yang bisa menyebabkan lubang. Kalau makanannya nempelnya tidak lama, ya tidak akan berlubang. Maksudnya, makanya kalau misalnya kita rajin menyikat gigi, walaupun kita sering makan, insya Allah aman. Karena waktunya kita buang, waktu perjalanan, kan dia sebelum terjadi lubang kan perlu waktu. Si bakteri dengan sisa makanan yang nempel tadi untuk memproses terjadinya karies gitu ya Mbak ya. Oke,
Oke, berarti sisa makanan yang menempel terlalu Lama, begitu ya, betul. sehingga menyebabkan gigi tersebut Iya. berlubang. Oke, Oke. baik. Nah, gigi berlubang juga sering dikaitkan karena adanya plak nih, Dok. Betul. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak, Dok? Plak Oke. itu apa? Iya. Jadi plak tadi yang sebelumnya saya jelaskan juga bahwa sisa makanan ketemu bakteri, ketemu ludah. Oke. Terlalu lama nempel di gigi, akhirnya dia masuk ke dalam struktur gigi dan menyebabkan karies tadi. Nah, plak juga kalau dia terlalu lama bisa menyebabkan karang gigi. Ya, jadi nanti nempel terlalu lama akhirnya keras jadi karang. Kalau plak sendiri dia sifatnya masih lunak. Jadi kalau plak itu masih bisa kita sikat. Nanti dia akan hilang. Tapi Gitu. kalau misalkan plak lama-kelamaan tidak dibersihkan itu gimana, Dok? Nah, akhirnya terbentuk karang gigi. Nah, kalau terbentuk karang gigi dia keras, jadi tidak bisa lagi untuk dibersihkan sendiri. Harus dibersihkan ke dokter gigi. Dokter ya. Betul. Oke, baik. Nah, Dok, benar tadi kan dokter juga menyampaikan faktornya ada makanan. Makanan seperti apa yang menyebabkan gigi berlubang? Apakah cuma manis saja atau ada yang lainnya, Dok? Iya, sebenarnya intinya itu selain makanan manis kan memang mengandung gula ya Mbak ya. Iya. Yang menyebabkan gigi berlubang itu adalah makanan yang lengket. Jadi kalau dia lengket nempel ke gigi, sulit dibersihkan, dia akan lebih mudah untuk menyebabkan karies atau lubang tadi. Oke, mungkin karena bentukannya juga gigi kayak ada lubang Iya, seperti itu, gigi Dok, sendiri kan di atasnya ini kan bentuknya dia ada benjol-benjol ya Mbak ya. Iya. Namanya ada pit, ada fisur. Nah, pit itu yang lebih ke dalam. Nah, fisur ini garis-garis ini. Lalu ada cups itu tonjolan-tonjolan. Karena bentuknya gigi itu tidak rata, makanya makanan itu bisa nyelip-nyelip ke sini. Gitu. Jadi agak sisa susah makanan tadi. agak susah dibersihkan. Betul. Oke, baik. Sebelum akhirnya gigi berlubang dan nyeri, Dok, sebenarnya adakah gejala awal yang bisa dilihat atau dirasakan? Ini sebelum gigi berlubang tentunya, Dok. Sebelum berlubang ya. Kalau sebelum berlubang sih biasanya kita tidak merasakan keluhan apa-apa ya Mbak ya. Malah sering yang terjadi saya temukan pada pasien giginya sudah berlubangnya tapi masih tahap awal di email saja. Nah, itu pasiennya tidak merasa sakit. Jadi misalnya datang ke puskesmas atau ke praktek, kita periksa keluhannya di gigi yang geraham yang pertama ini Dok, bilang gitu kan sakit kata gitu. Oh ya oke. Tolong dong Dok dicek lagi yang lain, sambil dicek yang lain saya nemu 5 atau 6. Nah, padahal pasien itu cuma merasa satu aja yang sakit. Padahal yang lainnya itu ada lubangnya. Karena ya itu nggak kerasa. Nggak kerasa tadi. Iya, Oke, betul. baik. Kalau menurut pengalaman dokter sendiri, keluhan yang banyak yang dirasakan itu apa sih, Dok? Yang sering datang itu biasanya kalau sudah sakit parah ya Mbak ya, sudah yang berdenyut, yang sampai tidak bisa tidur, yang sangat mengganggu aktivitas biasanya baru datang. Karena yang lain-lain ini kebanyakan Mbak, kalau belum sakit dia nggak berobat sih. Jarang sekali gitu saya menemukan pasien yang memang rutin datang ke dokter 6 bulan sekali hanya untuk check up itu masih jarang kalau di sini. Oke, padahal seharusnya 6 bulan sekali Betul. begitu, Dok ya? Iya, Oke. diperiksa. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita lagi, Dok. Ya. Namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan pembahasan kita nih mengenai kenali resiko dan bahaya gigi berlubang dengan narasumber kita yakni ada Dr. Gigi Tenri Arini yang sekaligus sebagai Kepala Puskesmas Mabuun. Baik Dok, melanjutkan perbincangan kita nih mengenai permasalahan gigi berlubang. Nah sebenarnya adakah faktor resiko usia atau gender nih Dok yang sering mengalami gigi berlubang? Kalau sejauh ini Mbak yang saya lihat dari usia banyak itu terjadi pada anak-anak ya. Oh, pada anak-anak. Iya, anak-anak itu banyak. Karena ada pemikiran salah gitu ya, ada asumsi yang salah dari masyarakat bahwa berpikir gigi susu itu akan tergantikan. Jadi
biar aja rusak, nanti juga ganti dengan gigi permanen, gigi dewasa gitu ya. Padahal salahnya begini, kita itu mau membentuk habit, kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu bagusnya itu dilakukan sejak dini kan Mbak, kita tanamkan sejak dini. Membuat kebiasaan setelah dewasa itu lebih sulit dibanding menanamkan kebiasaan yang baik pada anak-anak. Jadi kalau misalnya dari dia kecil sudah kita biasakan dia untuk sikat gigi teratur seperti itu, menjaga giginya dengan baik, mengurangi makanan yang manis-manis, insya Allah dia akan tertanam sampai dia dewasa bahwa habit yang baik untuk menjaga kesehatan gigi seperti ini. Jadi sejauh ini memang banyaknya saya menemukan anak kecil sih Mbak, iya seperti itu. Walaupun ya tidak juga, ada juga yang orang dewasa banyak juga. Tapi kalau untuk faktor usia tertentu tidak ada. Untuk gender sama aja, laki-laki perempuan sama saja. Ya. Jadi banyak anak-anak artinya kan peran orang tua juga sangat penting begitu dok betul. Iya, iya. Untuk menanamkan kebiasaan untuk rajin sikat gigi, misalkan seperti itu. Betul Mbak. Memang selama pandemi ini sudah lebih dari setahun ya Mbak ya, kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah itu terhenti. Kalau dulu dari Puskesmas itu rutin mengunjungi sekolah-sekolah di wilayah kerja Puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan gigi dari usia PAUD, lalu TK, lalu SD sampai SMP SMA. Kita rutin mengunjungi untuk penyuluhan. Cuman memang setahun ini terhenti karena pandemi. Semoga nanti bisa berlanjut. Iya, anak-anaknya pada nggak sekolah soalnya. Mungkin bisa lewat online. Iya, alhamdulillah di beberapa puskesmas kita sudah melakukan seperti itu Mbak. Karena kan sekarang anak-anak banyak yang sekolahnya bagi tugas lewat grup WhatsApp. Jadi kita share soal video-video penyuluhan gigi. Sehingga meskipun belajar pandemi, di rumah tetap tahu begitu. Betul, iya. Bagian gigi mana dok yang sering beresiko mengalami lubang? Apakah cuma di bagian geraham saja atau gimana nih dok? Iya, memang sih untuk kebanyakan gigi yang berlubang itu di geraham ya Mbak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga ditemukan lubang di gigi depan. Ya, cuma memang kalau biasanya untuk yang kurang aware, kalau dia lubang di gigi geraham tidak terlalu, selama tidak sakit-sakit banget biasanya dia belum berobat. Nah, tapi kalau di depan pasti cepat datang. Karena mengganggu ini ya estetika ya. Ya, mengurangi kecantikan dan kegantengan seseorang. Secantik-cantiknya orang kalau dia senyum giginya yang berlubang di depan kan jelek, tapi kalau di dalam tuh dia biasanya nggak apa-apa, nggak kelihatan. Jelek aja gitu. Iya. Selagi nggak sakit. Selagi nggak sakit, kecuali sakit baru deh yang nyari dokter. Kenapa dok gigi geraham ini sering berlubang? Iya, karena bentuknya tadi Mbak, bentuknya kan, dia mengundang tidak rata kan Mbak, dia tidak rata. Yang tadi saya ceritain di awal, ada tonjolan, ada lengkungan. Nah, disinilah sering tersisa makanan. Kalau nyikatnya nggak bener, ya udah numpuk aja di sini. Karena sering digunakan untuk mengunyah juga dok ya. Betul, iya. Benarkah orang dengan gigi berlubang ini bisa menyebabkan bau mulut dok? Banget. Iya, banget. Iya, kan kalau dia lubang, di dalamnya sudah ada bakteri. Nah, lubang itu kan sisa makanan numpuk terus Mbak di dalam. Mungkin katanya disikat, tapi kan yang paling dalam nggak kesikat. Nah, sisa makanan di dalam itu yang akhirnya menyebabkan bau yang tidak sedap. Tapi adakah caranya untuk menghilangkan bau mulut itu sendiri? Iya, untuk menghilangkan bau mulut itu kita kan harus menghilangkan faktor penyebabnya ya Mbak ya. Akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Iya, ya itu dulu yang harus kita cari. Apa sih apa masalahnya? Gigi berlubang aja kah atau ada tambahan karang gigi kah? Nah, itu juga bisa. Kalau tambalan gigi itu bisa menyebabkan bau mulut juga nggak dok? Tambalan gigi yang baik, yang digunakan oleh fasilitas kesehatan yang benar, seharusnya tidak menyebabkan bau ya Mbak ya. Kalau memang ada bau, ada kemungkinan tambalannya bocor, pasiennya tidak sadar. Lalu yang mirisnya ini, fenomena yang sudah beberapa tahun belakangan ini, masyarakat yang
nambal giginya bukan ke fasilitas kesehatan, Mbak, tapi ke tukang gigi misalnya. Karena kita kan tidak tahu bahan apa yang dipakai oleh tukang gigi tersebut buat nambal. Nah, biasanya memang saya nemukan bahan yang dipakai itu berbau seperti itu. Tapi saya sendiri tidak tahu pakai apa sih itu. Yang pasti itu bukan bahan kedokteran gigi yang di-approve gitu. Iya, seperti itu. Jadi sebaiknya harus ke dokter. Betul. Saya percaya seperti iya, itu, dokter atau puskesmas, Mbak. Iya. Puskesmas juga sudah bagus sekarang, Mbak, fasilitasnya. Walaupun memang di saat pandemi ini, Mbak, ya banyak pelayanan gigi di puskesmas yang terbatas. Iya, yang terbatas karena kurang tersedianya alat yang mengurangi resiko tertularnya COVID-19 seperti itu. Tapi sepertinya tahun ini ada penganggaran untuk menyediakan alat-alat tersebut di puskesmas dan mudah-mudahan tahun ini kita udah bisa jalan lagi untuk mengobati pasien seperti dulu sebelum pandemi. Oke, kalau untuk puskesmas yang ditangani dokter ini gimana untuk pelayanannya, Dok? Sama, jadi untuk di puskesmas saat ini semua pelayanan yang menyebabkan aerosol itu dia Mbak, seperti kalau kita ngebor gigi, nanti kan keluar angin sama air. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk saat ini semua kegiatan yang menggunakan bor itu dilarang, Mbak, oleh PDGI sendiri. Kalau tidak tersedianya alat minimal seperti aerosol suction. Jadi kalau idealnya saat ini untuk perawatan gigi itu harus menyediakan namanya aerosol suction. Jadi saat pasien dibor ada yang nyedot. Supaya droplet dan aerosolnya itu tidak nyebar kemana-mana seperti itu. Nah, saat ini untuk di puskesmas alat seperti itu belum ada, tapi sepertinya sudah dianggarkan sih, Mbak. Oke, baik. Ya. Tapi bagaimana untuk penanganan gigi berlubang nih, Dok? Apakah harus dicabut atau bagaimana? Iya, kita lihat dulu, Mbak. Kadang ada memang lubang yang tidak sakit sehingga dia sudah berlarut-larut sampai sudah merajalela nih penyebarannya, sudah merusak sampai ke periodontalnya. Memang itu harus dicabut ya. Atau kadang sudah menyebabkan abses ya, Mbak, sudah bengkak misalnya kan, gusinya ada bisulnya atau bahkan bengkak sampai keluar ke pipi. Nah, itu memang harus dicabut. Tapi kalau lubangnya masih bisa kita tangani, hanya sebatas ruangan pulpa, paling dalam lah sampai pulpa sini, kita bisa melakukan tindakan perawatan saluran akar. Walaupun untuk perawatan saluran akar ini dilakukan oleh dokter spesialis. Oke, tapi kalau gigi berlubang dan ada rasa nyeri, itu boleh nggak sih, Dok, dicabut? Oke, jadi kalau gigi berlubang dan sakit, misalnya kadang lagi sakit datang pengen dicabut, sebenarnya kalau boleh sih, boleh aja sih, Mbak. Nah, cuma yang jadi masalah obat biusnya nggak mempan. Jadi kan kalau kita cabut gigi itu kan kita suntik dulu. Tujuannya suntik tadi kan anestesi. Anestesi itu untuk supaya kebas gitu ya, Mbak ya. Katur bahasa orang sini. Nah, kalaunya lagi sakit nih, giginya kada mau katur. Jadi waktu dicabut tetap terasa sakit. Ada aja beberapa pasien yang nekat, ada apa-apa, Dok, cabut aja daripada sakit. Ada. Oke, tapi sorry nih, Dok, maksudnya tidak berbahayakah bagi syaraf yang lain? Oh nggih, kada apa-apa. Cuma sakit aja. Cuma sakit ya. Amat sangat begitu ya. Iya, tapi dengan catatan nggak ada bengkak, nggak ada ini ya, Mbak. Saya cuma sakit, bukan yang sampai ada abses, ada bengkak gitu. Kalau ada bengkak memang kita sarankan diobati dulu. Kalau cuma sekedar sakit, nggak apa-apa kalau mau dicabut. Cuman kada katur tepang tadi. Apalagi mungkin bengkaknya sampai bernanah. Nah iya, kalau seperti itu lain ceritanya, itu kita obatin dulu. Obatin dulu, selesai pengobatan baru bisa dicabut. Seperti itu ya. Iya. Oke, misalkan nih, Dok, ada gigi berlubang tidak ditangani atau dibiarkan begitu saja nih, Dok. Apakah dapat berpengaruh memicu penyakit lain yang ada di tubuhnya nih, Dok? Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, Mbak ya, di dalam ruangan pulpa ini kan ada
pembuluh darah dan saraf. Tentunya pembuluh darah dan saraf ini kalau kita gambarnya besar nih, dia nih nyambung Mbak kemana-mana, ke jantung, ke otak. Namanya saraf itu kan perjalanannya kan panjang Mbak, seluruh tubuh kita ini kan iya terdiri dari pembuluh darah dan pembuluh saraf. Jadi tentunya dia ada efeknya ke organ tubuh yang lain seperti itu. Jadi memang sebaiknya ditangani, diperbaiki, jangan sampai nyebar atau sepsis misalnya sampai ke jantung atau kemana. Nah kalau lubangnya hanya sebatas dentin aja, dia aman Mbak, karena belum ketemu sama pembuluh darah dengan saraf. Tapi kalau sudah sampai ke dalam sini, yang harus ditangani. Baik Dok, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi Dok ya, namun tahan sejenak. Siap. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita nih Dok. Ya. Di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai cara merawat gigi yang baik dan benar. Dok, gimana Dok? Oke, jadi cara yang paling mudah dulu pertama yang bisa dilakukan di rumah Mbak ya, tentunya sikat gigi. Sikat giginya berapa kali sehari? Minimal sehari 2 kali itu minimal. Kalau mau 3 kali atau 4 kali nggak apa-apa. Nah, cara sikat giginya gimana? Ada caranya juga Mbak. Sekalian saya peragain nggak apa-apa? Silahkan Dok. Oke, jadi untuk menyikat gigi yang baik dan benar kita perlu waktu minimal 2 menit. Nah ini untuk di rumah saya, untuk memudahkan memang kami sikat gigi selalu menggunakan ini. Nah ini jam pasirnya ini 2 menit Mbak. Nah kalau misalnya pakai timer nggak apa-apa, pakai HP silakan. Cuma karena di rumah punya kebetulan jadi kami di rumah sikat gigi pakai ini. Nah untuk caranya seperti apa? Banyak, metode sikat gigi itu ada banyak. Cuman yang sering dipakai dan sering saya gunakan untuk penyuluhan juga itu 2 macam Mbak. Satu pertama metode Fons atau metodenya seperti ini. Jadi sikat giginya itu kita putar. Nah ini biasanya kita gunakan untuk anak-anak. Lebih menyenangkan dan mudah untuk dipraktekkan oleh anak-anak. Nah namanya metode Fons. Jadi diputar seperti ini, dirapetin, terus putar. Semua sisi diputar. Nah, kanan kiri semua dapat ya Mbak ya. Nah, baru nanti dibuka. Nah, kalau dibuka dia seperti biasa aja. Ini maju mundur seperti itu Mbak ya. Ini maju mundur. Nah, nanti di sininya seperti ini. Mau diputar kayak gini juga nggak apa-apa. Ini lebih enak buat ke anak-anak Mbak. Putar, putar, putar. Biasanya kita sambil kita nyanyiin putar, putar, putar seperti itu. Kalau semangat dong. Iya, kalau anak-anak TK kayak gitu mereka lebih bersemangat gitu. Metode putar. Nah, kalau untuk bagian yang tadi Mbak Sherry tanya, yang sering berlubang nih geraham, tetap maju mundur. Nah, dibersihkan dong. Iya, maju mundur. Yang sering terlupakan Mbak, ini bagian sini. Bagian bawah tapi dalam yang dekat lidah. Nah ini seperti ini ditarik. Nah ini juga seperti ini. Ini metode Fons ya Mbak yang tadi saya bilang diputer. Nah ini lidahnya jangan lupa terakhir harus disikat. Oh harus disikat juga nih. Iya harus disikat. Nah sekarang metode yang kedua yang sering saya gunakan juga gitu. Dan memang saya gunakan di rumah yaitu modifikasi Stillman. Nah, modifikasi Stillman itu sendiri lebih ditujukan ke orang dewasa. Kenapa? Karena sedikit agak rumit, tapi hasilnya baik, Mbak. Ya, orang dewasa ini ya, biasanya kalau sikat gigi, gini kan Mbak ya, maju mundur ya Mbak ya. Benar Dok. Nah, gini. Nah, buka, habis itu sikat. Udah selesai. Ya, kita coba ya Mbak ya, pakai timer. 2 menit tuh lama loh Mbak ternyata kalau sikat gigi. Nah ini sekarang saya hidupin, saya nyalain nih. Jam pasir saya balik. Oke. 2 menit nih ya. 2 menit. Kita pakai modifikasi Stillman, yaitu caranya
sikatnya tadi kita bentuk sudutnya 45 derajat Mbak. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya dia nyelip masuk antara sulkus gigi ini. Antara gusi dengan gigi ada sulkus. Nah, kita sikat seperti ini, 2 gigi, 2 gigi. 2 gigi, maju mundur, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Oke. Buang, nah tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ininya miring ya Mbak. Jangan tegak. Kalau kita 90 derajat sudutnya, dia yang kegosok gusinya. Lama-lama akhirnya abrasi gusinya, berdarah bisa, lalu gusinya yang kegosok. Akhirnya gusinya nanti jadi naik ke atas. Nah, jadi harus miring. Nah, yang ini miringnya ke bawah. Miring ke bawah 45 derajat. Ini miring juga ke bawah. Memang kalau kita praktekkan ini awalnya sulit sekali, Mbak. Tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, biasa aja. Nah untuk bagian kunyahnya seperti biasa, maju mundur. Nah, maju mundur. Yang atas juga maju mundur. Nah, jangan lupa bagian dalamnya sini, Mbak. Nah, ini yang sering terlupakan. Sehingga kemungkinan banyak orang gigi. Betul. Nah, tuh udah mau selesai jam saya. Cukup lama ternyata. Iya, lama kan? Ya, Lama kan? Nah, ini sama. Gini, maju mundur, tarik ke atas. Maju mundur, tarik ke atas. Nah, ini dicongkel. Nah, congkel bagian depan. Nah, terakhir lidah. Selesai 2 menit. Lama kan, Mbak? Iya. Dan semuanya bersih. Semua dapat. Iya, seperti itu. Kalau baru belajar mungkin lebih dari 2 menit sih sepertinya. Iya, butuh waktu lebih lama. Kalau sudah terbiasa 2 menit cukup. Kalau untuk penggunaan pasta giginya gimana, Oke. Dok? Seberapa banyak? Pasta gigi sebenarnya cukup sedikit aja. Kalau di iklan terlalu banyak, Mbak ya. Sampai full gitu. Kan biar cepet habis, nanti kan beli lagi. Iya, kalau terlalu banyak nanti busanya dalam mulut juga terlalu banyak terbentuknya, jadi susah, jadi sering ngeludah terus. Jadi secukupnya aja Mbak. Kalau saya paling segini lah. Iya, sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting seger, iya. Karena sebenarnya yang kita perlukan itu cara yang benar, bukan pasta giginya gitu loh. Merek apapun sebenarnya sama aja, kecuali memang yang untuk gigi sensitif ya Mbak ya. Karena untuk gigi sensitif itu memang dia mengandung zat-zat aktif yang melindungi gigi yang sensitif. Nah, tapi kalau kita tidak bermasalah pakai merek apapun tidak apa-apa gitu. Malah orang zaman dulu pakai siwak ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Benar. Iya, yang penting caranya. Betul. Yang penting. Kalau penggunaan obat kumur gimana, Dok? Obat kumur boleh sesudah sikat gigi. Jangan sampai salah kaprah dengan menggantikan posisi sikat gigi dengan obat kumur. Nggak sempat sikat gigi nih. Ya udah kumur aja. Gitu. Nah, tetap aja plaknya nggak akan hilang kalau cuma dikumur-kumur pakai obat kumur seperti itu. Paling efektif sikat gigi. Sikat gigi. Iya, dengan cara yang betul tentunya. Iya. Oke. Baik Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian. Mungkin ada himbauannya sebaiknya berapa kali ke dokter? Oke, mungkin pesan dari saya mewakili dokter gigi yang lain yang ada di Tabalong ini khususnya mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan giginya, karena memang gigi ini sering terlupakan. Kalau sudah berlubang baru deh panik dan merasa kesakitan baru mencari dokter gigi. Nah, tolong dijaga sikat gigi secara teratur dengan cara yang benar, minimal sehari 2 kali, dan sempatkanlah untuk kontrol ke dokter gigi baik yang praktek swasta maupun ke puskesmas minimal 6 bulan sekali. Iya. Oke, baik, jangan menunggu sakit. Jangan menunggu sakit baru ke dokter gigi, nanti kalau memang sudah parah akhirnya dicabut sayang Mbak. Iya.
Baik dokter, terima Ya. kasih atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Semoga tentunya lebih aware nih ya terhadap kesehatan gigi dan Iya, mulut. mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih lagi dok. Ya, sama-sama Mbak Sherly. Jadi pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai kenali resiko dan bahaya gigi berlubang. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.